Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-36. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Syu'a'ul basirati yushhiduka qurbahu minka wa 'ainul basirati yushhiduka 'adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la 'adamaka wa la wujudaka. Waduh, ini Masya Allah ini pembahasan lumayan sulit dan dalam. Biasanya kalau saya waktu ngaji dulu, guru-guru itu untuk memudahkan paham ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu pakai contoh kehidupan kita ketika mendapati kematian. Artinya contohnya pakai makhluk, pakai ciptaan lagi, jadi gampang pahamnya. Loh ini Masya Allah, ini harus pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ngasih futuh, ngasih faham ya. Saya mau mengingatkan dulu pakai contoh yang gampang. Jadi hikmah yang ini tentang pembagian 3 magam, 3 rutbah, 3 derajat. 1 syu'a'ul basirah. Derajat kedua ainul basirah. Derajat ketiga haqqul basirah. Kalau yang sering dibahas ulama itu pakai ibarah ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ilmul yaqin, keyakinan yang ditemukan pakai nazar dalil, pakai istidlal. Contoh gampang, kematian. Kita meskipun belum mati, tapi ilmu yakin mati itu pasti. Begitu kita mengalami kematian, itu disebut ainul yakin. Ketika kita menjadi ahlul barzakh, disebut haqqul yakin. Karena contohnya pakai kematian ya makhluk kan, jadi gampang pemahamannya. Di hikam ini pakai bahasa syu'a'ul basirah. Sama saja sih maksudnya ilmu yakin. Syu'a itu sinar, basirah itu mata hati. Wa yu'abbaru anhu disyarah binuril aqli wa bi'ilmil yakin. Syu'a'ul basirah itu cahaya mata hati, itu boleh disebut nurul aql, boleh disebut ilmul yakin. Yushhiduka, memperlihatkan kepada engkau, qurbahu minka, dekatnya Allah darimu. Jadi ini langsung dilarikan ke Allah. Jelas jangan sampai salah paham. Qurbullah itu tidak seperti qurbul makhluk. Dekatnya Allah Ta'ala itu tidak seperti dekatnya kita dengan benda.
Kita duduk di kursi, kita disebut dekat dengan kursi. Kita duduk bersebelahan dengan anak istri, disebut dekat. Dekatnya kita itu bisa bersentuhan, berdekatan dari satu tempat ke tempat sebelahnya. Sedangkan Allah Ta'ala la yataqayyadu bimakan. Allah tidak terikat tempat. Maka arti qurbullah harus dipahami dengan mukhalafah lil hawadits, dipegang yang kuat itu. Allah Ta'ala berbeda dengan kita. Tetapi memang setelah kita faham betul tentang qurbullah, dekatnya Allah Ta'ala dengan hamba, memang tidak ada yang lebih dekat melebihi Allah. Satu contoh tiap detik itu di badan kita ini, baik jasad atau di roh kita, fi kulli daqiqatin fi kulli daqiqatin. Perhatikan kata-kata saya, fi kulli daqiqatin. Tiap detik itu ada penciptaan baru per detik. Terus mulai dari tidur aja. Saat kita tidur detik pertama ke detik kedua ini penciptaannya kan baru. Nafas, masuk nafas, keluar nafas. Ini kan terus ini Allah Ta'ala yang menggerakkan. Penciptaan yang terus menerus itu di tiap jengkal badan kita, di tiap jengkal ruh kita itu dilakukan oleh Allah Ta'ala. Nah ini berarti kan sangat dekat. Malah kalau bahasa saya, Allah itu lebih dekat ke diri kita daripada diri kita sendiri mendekati diri kita. Sepintas kan yang paling dekat dengan diri kita ya kita sendiri. Wong jasad dengan ruh kita ini kan bertetangga kan. Terus kan itu tidak pernah lepas kan antara ruh dengan jasad. Sangat dekat. Tetapi Allah, kita ketika ditanya, aina ruh? Di mana ruh kita? Unzur ila ruh, lihat ruh kamu. Unzur ila ruhik. Gak bisa. Berarti akrab mana dengan ruh kita apa Allah? Jelas jawabnya Allah. Setiap kerat dari badan kita ini hanya sebagian saja yang kita bisa melihat kan. Contoh belakang kita sudah tidak bisa melihat. Allah Ta'ala melihatnya lebih lengkap, lebih jeli, lebih teliti. Nah di situ saja kelihatan Allah Ta'ala lebih dekat daripada kita sendiri. Dan lain-lain. Itu salah satu ma'nal qurbi. Nah, dengan ilmu yakin, kata Sayyidi bin Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu, yushhiduka qurbahu minka. Itu pakai ilmu yakin. Memperlihatkan kepada engkau dekatnya Allah Ta'ala darimu. Akrab itu, kata-kata akrab itu bahasa Indonesia yang kemungkinan dalam perkiraan saya itu berasal dari bahasa Arab akrab, lebih dekat. Seseorang kalau akrab dengan sahabatnya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan siapa saja, dengan orang tuanya, dia akan berbagi rahasia. Semakin dia disayang, disebut dia lebih akrab, paling akrab, sangat akrab. Bagi orang yang telah terbuka
syu'aul basirahnya, cahaya akalnya, ilmu yakinnya, dia akan tahu bahwa tidak ada yang lebih akrab dengan dia lebih dari Tuhannya. Nah, ini butuh futuh ya, butuh futuh, jelas itu. Tanpa futuh minallah tidak akan ada dzauqiyah, merasa dekat kepada Allah. Jelas butuh futuh. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin, sehingga kita bisa memahami makna syu'aul basirah yushhiduka qurbahu minka. Itu memang butuh futuh. Futuh itu akan masuk ke dalam jiwa setelah kita meninggalkan maksiat. Setelah tarkul maksiat dengan taubatan nasuha diterima oleh Allah Ta'ala, akan mulai muncul pemahaman ilmu yakin sampai kita bisa merasakan yushhiduka qurbahu minka. Itu kalau sudah merasakan itu ajib itu. Jadi yang paling akrab dengan kita ya memang Allah. Contoh ya, kita akan mengeluh, nih contoh yang sering saya renungkan sendiri. Kita akan mengeluh dengan seorang sahabat kita, mengeluhkan tentang kejadian A, B, C, kesulitan ini, kesulitan itu. Itu kita butuh ingatan kuat dari si sahabat, pandainya dia memberikan solusi, dan sabarnya dia di dalam mendengarkan keluhan kita. Ini makhluk ini, sehebat-hebatnya ada batas. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut di dalam munajat para anbiya, mursalin, auliya, muqarrabin, ni'mal mushtaka, sebaik-baiknya tempat mengadu. Ketika kita nashku ilallah tentang apa yang kita alami, Allah Ta'ala akan memberikan ijabah dengan mendengar sih jelas, pasti. Sama basarnya Allah Ta'ala itu selalu kan. Kalau sama basar kita, pendengaran orang yang mendengarkan keluhan kita itu lahu awalun wa lahu akhirun, ada awal ada akhir, terbatas. Allah Ta'ala sama basarnya Qidam dan Baqa, selalu mendengar. Allahu Akbar. Mendengarnya itu selalu ya, tidak terikat, tidak. Malah sebelum kita mengeluh, Allah Ta'ala sudah tahu. Dan memberikan ijabah, menghilangkan muskilah itu sebelum menciptakan alam. Makanya disebut ni'mal mushtaka. Sebaik-baiknya tempat untuk mendengarkan keluhan adalah Allah. Wa ni'mal mujib. Sebaik-baiknya zat yang memberikan ijabah. Kita belum ngeluh sudah dikasih. Nah, ini semua akan muncul otomatis tahap demi tahap setelah kita taubatan nasuha, diterima oleh Allah Ta'ala taubat kita, diberikan futuh. Memang awal futuh itu sampai itu bahasa Arabnya wusul ke derajat ilmu yakin. Itu derajat usul yang pertama. Yang dari tadi saya omongkan itu baru sebagian kecil daripada permulaan ilmu yakin. Bila Anda menginginkan yang lebih panjang lagi, yang lebih luas lagi, cepat-cepat kembali kepada Allah, tinggalkan maksiat, cepat-cepat taubat kepada Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala taubat kita. Ana wa antum wa ahbabuna wa ahbabukum, kullu man sami'a hadzal kalam, wa kullun minna yahtaj ila taubah. Setiap satu dari kita butuh taubatan nasuha. Wa kullun minna membutuhkan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Wa la'allallah Ta'ala yarhamuna wa yaqbalu taubatana. Setelah Allah Ta'ala menerima taubat kita, pasti bifadlillah wa judih Allah Ta'ala akan memberikan keterbukaan di dalam pemahaman ilmu yakin yang disebutkan oleh Sayyidi Ibn Athaillah, syu'aul basirati
yushhiduka qurbahu minka, sehingga kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah meninggalkan kita di dalam masalah apapun. Saat kita dalam kebahagiaan, huwa ma'ana. Saat kita sedang-sedang saja hidupnya, huwa ma'ana. Saat kita waliyadzubillah ditimpa musibah, huwa ma'ana wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jadi ini masih derajat yang pertama. Jadi si salik, si murid merasakan Allahu mawjud wa ana mawjud. Allah Ta'ala itu ada, saya ada. Saya pernah tahu itu ada satu ahli thariqah zaman saya masih di Jawa Tengah itu dulu itu. Terus sering saya lihat itu dia duduk, nanti saya dengar dia nyebut itu sambil nangis gitu. Anal abdu wa huwa rabb, anal abdu wa huwa rabb, anal abdu wa huwa rabb. Saya hamba sedangkan dia adalah Tuhan. Saya hamba sedangkan dia adalah Tuhan. Itu terus diulang-ulang. Itu ternyata waktu saya tanyakan, jadi kayak warid gitu katanya. Setelah dia bai'at thariqah, kan di thariqah itu ada aurat harian kan. Ada ya kayak di thariqah alawiyah kan ada tuh biasa ya latif, ada al-maktubah, ada aurat siang, aurat malam. Nah itu biasanya itu ada asar itu, ada membekas di hati itu. Tahu-tahu kok Allah Ta'ala itu jadi lebih nikmat, lebih enak. Kayak itu terus ada merasa dekat itu. Nah tapi tetap ada dua mawjud. Ini saya mengarah ke yang dibahas Sayyidi Ibn Athaillah, bukan berarti saya sampai ke sana. Enggak, ini mah kita lagi mutola'ah. Saya bolak-balik ngomong, kita ini bukan kelasnya hikam. Ini mah nawainal mutala'ah. Kita ini kelasnya bidayah. Bidayah aja nggak lulus-lulus. Bidayatul hidayah. Sedangkan hikam ini kan di atas ihya. Ini mah nawainal mutala'ah. Jadi si salik tetap merasakan ada dua mawjud. Anal abdu wa huwa rabb. Tapi mulai merasakan qurbahu minka, merasa dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat-ingat ya, ada dua mawjud. Di rasa hatinya si salik ini. Sebab nanti yang kedua, ketiga naik lagi itu. Itu magam yang pertama atau darajah al-ula. Ilmul yaqin, darajatun min darajatil usul. Juga disebut oleh ulama-ulama suluk itu bidayatul yaqadzah, permulaan bangunnya hati menuju kepada Allah adalah ilmul yaqin. Tapi sudah usul itu, darajatul ula. Naik ke pembahasan yang kedua. Setelah si salik jalasa fi maqami ilmil yaqin, dia sudah duduk di maqam ilmul yaqin, maka bifadlillah Allah Ta'ala akan menaikkan dia ke maqam yang kedua, darajah ainul yaqin. Sini lafaz hikamnya wa ainul basirati wa yu'abbaru anhu bi nuril ilmi wa bi ainil yaqin
Maqam kedua itu ainul basirah. Kalau yang pertama tadi masih syu'aul basirah. Ini sudah naik, punya mata sudah ini, mata hati. Wa yu'abbaru anhu, dan diibarahkan, artinya boleh disebut ainul basirah itu dengan nurul ilmi. Boleh juga disebut wa bi'ainil yaqin atau maqam ainul yaqin, darajah ainul yaqin. Bagi orang yang sudah duduk di maqam ainul yaqin, yushhiduka adamaka liwujudih, memperlihatkan kepada engkau tidak adanya engkau karena wujudullah. Nah, ini yang disebut fana, hilang sudah. Tapi masih maqam yang kedua, maqam ainul yaqin. Dia melihat apapun sudah tidak melihat makhluk. Yang ada di pikiran dia hanya Allah. Ingat-ingat, bukan Allah Ta'ala ada di alam ya. Saya sudah pernah membahaskan tentang wahdatul wujud. Jangan sampai punya faham bahwa itu yang saya cerita itu, yang ditulis di papan itu, di kanan Allah, di kiri tulis al-alam. Allahu wal alam huwa huwa. Wah, itu ngawur itu. Jadi sangkanya Allah Ta'ala ada di alam. Allah Ta'ala la yataqayyad bimakan, tidak terikat tempat, la fil jannah wala fil ardi wala fis sama wala fil arsy wala fil kursi. Allah Ta'ala mawujud qabla khalqih, sebelum ada alam Allah sudah ada, setelah ada alam Allah juga ada, setelah nanti alam diadamkan ya Allah tetap ada. Ini mah bahasa hati ya, bahasa faham, bahasa dzauqiyah. Karena terlalu dekatnya kepada Allah, terlalu dalamnya di dalam mengingat Allah, saking akrabnya pikiran dia dan hatinya dengan zikir kepada Allah, sampai alam ini hilang, yang ada hanya wujudullah. Bi makna ingatan tentang Allah, bukan Allah Ta'alanya ada di alam. Ada satu riwayat yang mudah-mudahan bisa menggampangkan pemahaman tentang ini. Saya baca di sebagian kitab Kalamul Alawiyyin itu. Jadi ada satu orang yang sudah jelas fi maqam ilmi yaqin wa ainil yaqin wa haqqil yaqin, sudah serba Allah lah ini si wali nih, si Habib ini sudah wali min auliyaillah. Ada orang ngeluh ke dia, mengeluhkan tentang akhwain fulan wa fulan, taruhlah Zaid wa Amr mathalan. Ya Habib, ana uhib Zaid wala uhib Amr. Saya senang sama si Zaid, tidak senang kepada Amr saya. Sebab si Zaid ini ibadahnya benar, ngajinya rajin, ke orang tua hormat, ke gurunya berbakti. Dipuji habis-habisan si Zaid ini. Uhib Zaid wala uhib Amr. Saya nggak senang kepada Amr sebab dia khilafu akhi, berbeda dengan saudaranya ini. Pokoknya saya baru senang kepada Amr kalau dia seperti kakaknya, harus berubah seperti saudaranya nih si Zaid. Si wali yang jalis fi maqam ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, ketawa terpingkal-pingkal dengar ini. Akhirnya tanya dia, ya, Habib, kenapa kamu tertawa? Gali, ente mau berbuat apa? Allah Ta'ala bikin begitu. Jadi si wali yang pikirannya serba Allah itu betul-betul bisa merasakan semua yang diakuan ini benar-benar dibikin Allah, bukan bikinan siapa-siapa. Bukan bikinan pendidikan, bukan bikinan nasihat,
bukan bikinan karena ditekan, tidak ada, ini Allah semua ini. Nah, tapi tolong ingat, itu musyahadah qalbiyah, ditaruhnya di hati. Adapun sehari-hari ada orang tidak mengikuti syariat, ya kita ingatkan. Ada santri tidak menuruti hukum, ya kita hukum. Kalau Anda guru, ada istri ibadahnya tidak benar, ya dibenarkan. Ini syariah ini. Apa itu? Ada rumus lagi, ini juga saya baca di Kalamul Habaib itu, kitab-kitab kalam. Haula al-habaib al-alawiyyin itu kalau mau membangun pesantren atau majlis atau madrasah pasti ngomong begini. Banuqimus surah wallahu yuqimul ma'na. Kami akan membangun surah, Allah Ta'ala yang akan membangun makna. Kami akan membangun madrasah, masjid, majlis, bangunannya dari kami, tapi isinya dari Allah Ta'ala. Kami akan membacakan kitab, kami akan mengartikan kitab, kami akan menerangkan kitab, tapi ar-rasyad wal hidayah wat taufiq wal inabah semuanya min Allah. Itu dipegang betul sama habaibuna fi tariqah al-alawiyah itu. Banuqimus surah wallahu yuqimul ma'na. Jadi tidak ada sama sekali pandangan ke dhawahir, sudah hilang. Ini tadi itu yang disebut itu. Itu yang dimaksud oleh Sayyid Ibn Athaillah. Wa ainul basirah yushhiduka adamaka liwujudih. Kita udah hilang nih. Merasa nasihat bisa memberi asar, gak ada. Merasa pesantren bisa menjadikan santri baik, nggak ada udah itu. Merasa toko bisa mendatangkan rezeki, ini hilang semua sudah. Ar-Raziq huwallah, Al-Hadi huwallah, Al-Muallim huwallah, Al-Muslih huwallah. Itu begitu hatinya itu, musyahadah qalbiyahnya seperti itu. Nah, orang yang seperti ini disebut jalis fi maqami ainil yaqin. Orang yang duduk di magam ainul yaqin. Boleh juga disebut jalis fi magam ainil basirah. Atau boleh juga disebut orang yang telah memperoleh nurul ilmi. Ini magamun tsanin, makam yang kedua dari makam-makam usul yang tiga. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Tapi ini belum akhir. Ada magamun akhar yang paling tinggi disebut haqqul basirah. Wa haqqul basirah wa yu'abbaru anhu binuril haqqi wa bihaqqil yaqin. Yang paling tinggi ini, magam haqqul basirah, atau lebih kita kenal dengan sebutan haqqul yaqin. Makam yang ketiga ini yushhiduka, memperlihatkan kepada engkau wujudahu, wujudnya Allah, la adamaka wala wujudaka, adamnya engkau dan wujudnya engkau sudah hilang. Ini pembahasan yang paling sulit, insyaallah akan dibahas khusus di hikam yang akan datang, sebab saya harus pelan-pelan supaya tidak ada kesalahpahaman. Bab tadi aja itu, yang kedua itu juga harus hati-hati pahamnya ya. Jadi banuqimus surah wallahu yuqimul ma'na, itu tempatnya di hati. Adapun jasad kita tetap fi magami syariah, tetap fi magami tarbiyah. Ajaran tarbiyah yang diajarkan oleh ulama tarbiyah bagaimana, ya tetap dijalankan. Ajaran syariah yang diajarkan oleh ulama syariah juga tetap dijalankan. Tapi hati harus serba Allah.
Al-muallim huwallah, al-hadi huwallah. Ketika memberi nasihat, yang memasukkan nasihat ke hati sami'in huwallah. Kalau Anda seorang pedagang yang memberikan rezeki huwallah, tapi buka tokonya tetap. Ini harus hati-hati ya. Jadi penempatan mana yang ditaruh hati, yang mana yang harus dipakai jasad, yang mana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.